Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Alfidia Aksa dengan NIM 220440450153. Prodi Bimbingan Konseling kelas A. Baik, saya di sini akan membuat video psikologi konseling dengan judul Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau APKIN untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau APKIN. Adapun poin-poinnya yaitu penghargaan dan keterbukaan, kerahasiaan dan berbagi informasi, setting layanan, pendekatan teknik, tanggung jawab, ada pelanggaran dan saksi, bentuk pelanggaran, saksi pelanggaran, dan mekanisme penerapan sanksi. Penghargaan dan keterbukaan. Yang pertama itu penghargaan terhadap sesama sasaran layanan. Yang pertama itu konselor menghargai konseli sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Yang kedua yaitu konselor menyadari dan menghargai konseli sebagai individu dengan hak-hak pribadi dan kondisi multilateral dirinya. Dan yang ketiga yaitu konselor memahami permasalahan yang dialami konseli dan memposisikan sebagai subjek yang perlu dibantu dan diberikan solusi atas masalah-masalahnya. Dan yang keempat yaitu konselor memahami dan memposisikan konseli sebagai subjek yang berpotensi untuk mampu mencapai solusi atas permasalahannya. Dan yang kedua yaitu kebenaran dan keterbukaan. Yang pertama itu dalam pelaksanaan layanan konseling, konselor membahas dan menangani permasalahan secara objektif atas dasar kebenaran dengan prinsip konselor tidak pernah memihak kecuali pada kebenaran. Yang kedua yaitu dalam pembahasan dan pencarian solusi atas permasalahan konselor mendorong konseli untuk aktif dan terbuka sehingga segala sesuatu yang dibahas dan dilayani secara mendalam, tuntas, dan tepat. Dan yang ketiga itu dalam menangani permasalahan kepada konselor bertindak secara objektif, konkret, dan menghindari kerancauan peran dan sesuatu yang tidak jelas. Nah, selanjutnya yaitu kerahasiaan dan berbagai informasi. Terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu kerahasiaan, dan yang kedua itu berbagai informasi dengan pihak lain, dan ketiga itu rekaman data konseling, dan yang keempat itu penelitian. Nah, yang pertama itu kerahasiaan. Nah, konselor yang menyadari, menghargai, dan menetapkan informasi dari mengenai diri kalian yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kondisi aktualnya pada posisinya yang sangat dirahasiakan sepenuhnya. Dan yang kedua yaitu konselor sebagai informasi tentang diri dan konseli sasaran layanan hanya seizin sasaran layanan sesuai dengan asas kerahasiaan atau pertimbangan etika profesi atau hukum. Dan yang kedua yaitu berbagai informasi dengan pihak lain. Terdapat 4 poin. Yang pertama itu dengan pengawal lembaga, dengan tim konselor, dan dengan pihak sebagai atasan konselor, dan yang terakhir itu dalam memindahkan informasi. Dan yang ketiga yaitu rekaman data konseling. Terdapat beberapa poin. Yang pertama itu kerahasiaan rekaman, dan yang kedua itu izin untuk merekam, yang ketiga itu izin untuk pengamatan, yang keempat rekaman bagi klien, dan yang kelima itu bantu dengan rekaman data, dan selanjutnya itu membuka atau memindahkan rekaman, dan yang terakhir itu penyimpanan dan pemulihan rekaman setelah konseling berakhir. Dan yang keempat yaitu penelitian. Terdapat 2 poin, yaitu yang pertama persetujuan institusi atau lembaga.
Dan yang kedua yaitu informasi rahasia yang diperlukan dapat dalam penelitian. Nah, selanjutnya yaitu setting layanan. Terdapat 2 poin yaitu suasana dan sarana fisik, dan yang kedua itu kondisi sosial dan psikologis. Nah, suasana dan sarana fisik itu konselor menyelenggarakan pelayanan kepada konseli di tempat atau seperti makan dan kelengkapannya yang dijamin keamanannya serta dalam suasana seperti kondisi udara, cuaca, tata ruang yang nyaman, sejuk dan memberikan semangat. Nah, dan selanjutnya itu pelayanan konseling dapat diselenggarakan di luar. Nah, yang ketiga itu, yang terakhir yaitu tempat penyelenggaraan layanan dapat dilengkapi dengan alat-alat seperti berbaring untuk relaksasi dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu kondisi sosial atau psikologis. Nah, pelayanan konseling dilaksanakan di tempat yang tertutup. Tempat penyelenggaraan konseling dipilih dan dipersiapkan sedemikian rupa sehingga konseling merasa dihargai dan dihormati. Dan yang ketiga itu jarak dan posisi duduk antara konselor dan terutama pada layanan konseling perorangan tidak melanggar nilai-nilai dan norma yang berlaku. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan dan teknik. Ada 10 pendekatan dan teknik konseling yang dapat menjadi acuan bagi konselor dalam penyelenggaraan pelayanan, yaitu yang pertama itu konseling psikoanalisis klasik atau Freud, dan yang kedua itu konseling ego atau Adler dan Jung dan Fromm, dan yang ketiga itu konseling individual atau Adler, dan yang keempat itu konseling analisis traksional atau Barne, dan yang kelima itu konseling self atau Rogers, dan yang keenam itu konseling Gestalt atau Paris, dan yang ketujuh itu konseling behavioral atau Skinner, dan yang kedelapan yaitu konseling realitas atau Giaser, dan yang kesembilan konseling rasional emotif atau Ellis, dan konseling pencawis kita itu Prayitno. Nah, ke-10 pendekatan ini adalah teknik tersebut perlu dipahami dan dicermati oleh konselor untuk terlaksananya pelayanan secara elektif dan komprehensif. Nah, adapun empat pendekatan dan teknik yang perlu diketahui yaitu keelektrikan, dan yang kedua kekinian dan kemandirian, dan yang ketiga itu data instrumen, dan yang keempat itu penilaian hasil layanan. Nah, yang pertama itu keelektrikan. Nah, konselor menyelenggarakan pelayanan terhadap klien secara sistematif, komprehensif melalui langkah-langkah pengantaran introduction atau penjagaan atau investigation dan penafsiran atau interpretation dan pembinaan dan inversion. Nah, yang kedua itu penggunaan unsur-unsur yang ada dalam pendekatan dan teknik teknik konseling dipilih oleh konselor secara elektrik sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan kondisi klien. Dan yang kedua yaitu kekinian dan kemandirian. Nah, terdapat 3 poinnya. Yang pertama itu pelayanan konseling terhadap klien oleh konselor terfokus kepada kondisi kekinian dan kemandirian klien. Dan yang kedua yaitu apabila klien mengemukakan hal-hal yang berdimensi waktu yang lalu dan atau yang akan datang terkait dengan pihak ketiga, maka hal tersebut dianalisis dan dibahas ke dalam kaitannya dengan dimensi kekinian dan kemandirian klien. Dan yang terakhir yaitu apabila konselor menggunakan teknik diagnosis tertentu, maka hasil diagnosis tersebut digunakan dalam rangka pembinaan dan termasuk di dalam upaya remedial. Nah, berkenaan dengan kekinian dan kemandirian klien. Nah, poin ketiga yaitu data instrumen. Penggunaan instrumen oleh konselor dapat menghasilkan data dalam dimensi waktu lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, diorientasikan kepada kondisi kekinian dan kemandirian klien. Dan yang kedua yaitu klien berhak untuk mengetahui hasil instrumen yang digunakan konselor demi pemahaman klien tentang kondisi dan kemandiriannya. Dan yang ketiga itu konselor hanya menggunakan instrumen yang ia miliki hak untuk menggunakan dan telah terlatih di dalam pengadministrasian dan pengolahan dan penafsiran serta penggunaan data hasil instrumen itu secara keseluruhan dalam penyelenggaraan konseling.
Dan yang keempat yaitu penilaian hasil layanan. Nah, ada 3 poin khusus, yaitu yang pertama penilaian hasil layanan konseling, khususnya layanan konseling perorangan. Dan yang kedua yaitu penilaian terhadap hasil layanan konseling dilakukan dengan tahapan. Dan yang ketiga yaitu untuk pelayanan dengan format klasikal atau kelompok dilakukan penilaian dengan meminta peserta layanan merefleksasikan secara lisan atau tertulis diri mereka masing-masing berkenaan dengan materi pembelajaran yang telah mereka ikuti melalui ekspresi tentang bagaimana mereka berpikir dan merasakan dan bersikap. Nah, selanjutnya yaitu tanggung jawab. Terdapat 5 tanggung jawab, yaitu tanggung jawab kepada konseli, yang kedua itu tanggung jawab kepada atasan dan pemangku kepentingan lainnya, yang ketiga itu tanggung jawab kepada ilmu dan profesi, dan yang keempat itu tanggung jawab kepada diri sendiri, dan yang kelima itu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pengertian dari tanggung jawab konseli yaitu bahwa konselor telah berbuat sesuatu yang menguntungkan klien melalui pelayanan konseling. Dan yang kedua yaitu tanggung jawab kepada atasan dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu bahwa konselor telah memenuhi kewajiban sebagaimana diletakkan kepadanya oleh orang tua atau keluarga klien, pemimpin satuan pendidikan, sekolah atau madrasah, dan lain-lain, pemerintah atau yayasan, dan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini, tanggung jawab konselor terlebih-lebih menjadi tuntutan bagi konselor yang bekerja pada unit kelembagaan tertentu. Dan yang ketiga yaitu tanggung jawab kepada ilmu dan profesi, yaitu bahwa konselor telah menunaikan kaidah-kaidah keilmuan dalam profesinya sesuai dengan tuntutan keilmuan dan keprofesian serta kode etik profesi lainnya. Dan yang keempat yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri, yaitu bahwa konselor telah melaksanakan apa yang perlu dan harus dilaksanakan dengan penuh komitmen dan dedikasi. Dan yang kelima yaitu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu bahwa konselor telah berbuat sesuatu sesuai dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya itu pelanggaran dan sanksi. Konselor wajib memperhatikan apa yang harusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang dianjurkan untuk melakukan kepada klien. Setiap pelanggaran terhadap kode etik akan merugikan diri konselor sendiri, klien, lembaga dan pihak lain yang terkait, serta profesi bimbingan konseling. Pelanggaran kode etik akan dapat mendapatkan sanksi baik secara moral berkenaan dengan kerugian diri sendiri, klien, dan pihak lain, serta sanksi secara formal dan organisasi profesi. Selanjutnya itu sanksi pelanggaran. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi dan bimbingan konseling, maka kepada konselor diberikan sanksi sebagai berikut. Yang pertama itu teguran secara lisan dan tertulis, dan yang kedua itu peringatan keras secara tertulis, dan yang ketiga itu pencabutan keanggotaan APKIN, dan yang keempat yaitu pencabutan lisensi izin praktik mandiri, dan yang terakhir yaitu apabila terkait dengan permasalahan hukum dan kriminal, maka permasalahan tersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang. Nah, adapun bentuk pelanggarannya itu terdapat 5 pelanggaran, yaitu bentuk pelanggaran yang pertama itu pelanggaran umum, dan yang kedua itu pelanggaran terhadap klien, dan yang ketiga itu pelanggaran terkait dengan lembaga kerja, dan yang keempat yaitu pelanggaran terhadap rekan sejagat, dan yang kelima itu pelanggaran terhadap organisasi profesi. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme penerapan sanksi. Penerapan sanksi terhadap konselor yang dianggap melanggar kode etik dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu diperolehnya pengaduan dan atau informasi tentang adanya pelanggaran dan klien dan atau pihak lain. Yang kedua yaitu selanjutnya itu pengaduan informasi disampaikan kepada Dewan Etik atau diverifikasi, dan langkah selanjutnya itu konselor yang bersangkutan dipanggil untuk verifikasi pengaduan atau informasi yang disampaikan oleh klien atau pihak lain. Dalam hal ini konselor bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Nah, selanjutnya itu apabila ternyata memang ada pelanggaran dan pelanggaran itu dianggap masih relatif ringan, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Dewan Kode Etik Daerah yang kemudian dikuatkan oleh Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling atau PB APKIN.
Nah, yang terakhir yaitu apabila pelanggaran dilakukan oleh konselor cukup berat, Dewan Kode Etik Daerah melimpahkan penyelesaiannya kepada pengurus besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau PB APKIN. Sekian video yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just